Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama kami Bancin Channel. Selesai sholat Isya tadi, saya langsung disuguhkan dengan satu unit kulkas. Di sini mereknya Polytron yang 2 pintu, guys. Kerusakannya ini kata pemiliknya tadi pas datang, kerusakannya nggak dingin sama sekali. Nggak ada sedikit pun dinginnya katanya. Dan dimohonkan cepat diperbaiki karena ini mau dipakai katanya cepat. Jadi berhubung malam ini juga kita tutup, nggak apa-apa, kita akan bahas. Cara memperbaikinya ini biasanya cukup mudah kalau dia kerusakannya seperti ini. Tapi kalian pastikan kayak gini rusaknya, ya. Nah, coba kita ke sini. Ini udah saya tancapkan, udah saya colokkan ke listrik. Nah, sekarang kita akan cek bagian depan. Ini dia bagian depannya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, di sini sudah menyala untuk lampunya, tandanya sudah masuk untuk tegangannya, tegangan PLN-nya udah masuk. Nah, ini pengatur suhunya nggak ada respon, walaupun kita putar-putar. Di sini tak ada kipas, nggak ada kipas juga yang hidup. Nah, suara kipas pun tidak ada, ya. Nah, bagaimana dengan kompresor? Coba kita cek. Kalau kita cek di sini, kompresor pun tidak getar sama sekali. Nah, kesimpulannya, kalau kalian menemukan kerusakan kulkas semacam ini, kulkas Polytron yang 2 pintu, ini nggak habis freon. Sekali lagi saya bilang, ini bukan habis freon. Jadi, kenapa nggak dingin? Ya nggak dingin lah, orang mesinnya pun nggak hidup. Ya, ini nggak hidup nih. Kipasnya juga nggak hidup. Tapi tegangan PLN itu masuk ke sini. Jadi penyebabnya itu biasanya di bagian kabel sama bagian timer. Bagian kabel udah tentu bagus karena tadi lampunya hidup, ya, menyala. Nah, jadi selanjutnya kita akan cek bagian timer. Di mana bagian timer? Di sini. Ini ada peta di belakang hitam. Itu dia timer. Nah, cara membuktikannya apakah timer ini yang bermasalah, coba kita putar, coba dekatkan kameranya ke sini. Di sini bisa kalian perhatikan, di sini ada seperti koldang-koldangnya ini, apa namanya ini, putar-putarnya lah, ya. Jadi ini ada pemutarnya di sini. Kita gunakan obeng yang seperti ini, yang obeng min. Kita akan putar seperti ini. Kita gini kan, kita putar ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Kita putar. Ini di sini kompresor langsung menyala. Hidup, ya. Kompresornya di situ hidup. Nah, dengan cara seperti ini apakah sudah selesai memperbaiki kulkas ini? Belum lah, ya. Belum. Kita akan cari tahu penyebabnya kenapa timer ini tidak bekerja ataupun tidak berputar. Harusnya kalau timer ini berputar, kulkas ini pasti hidup. Nah, ini kondisinya di dalam pasti nggak muter. Apakah timer ini rusak? Belum tentu juga, ya. Bisa jadi nanti ada penyebabnya kenapa dia tidak berputar. Bisa jadi nanti deprosnya bukan depros, bisa jadi nanti fuse-nya rusak, bisa jadi nanti heater pemanasnya juga rusak. Tapi nanti kita akan pastikan. Coba nanti kita tes di sini, kita ganti timer yang baru. Tapi langkah awal kita akan buka dulu ini, dan sebelum kita buka kita pastikan dulu kipasnya juga di sana sudah menyala. Ayo kita tengok dulu. Kita tengok. Wah, ini udah berputar. Dengarkan ada suaranya. Udah berputar, ya. Untuk kipas di sini udah hidup. Ini udah pasti dingin. Tapi kalaupun dingin nanti ini dia nggak akan bisa bertahan lama. Paling nanti 2 sampai 3 hari dia udah ngulah lagi. Ngulahnya kayak mana? Di atas ini nanti nggak beku, di bawah ini nggak dingin dia. Karena timernya itu nggak berputar. Jadi nanti dia membekukan terus dia, membekukan. Dibekukannya udah pun beku di sini, dibekukannya lagi, dibekukannya, dibekuk sampai ngeblok lagi es di sini. Itu biasanya kendalanya kalau ini kita biarkan seperti ini. Jadi ini bisa langsung kita akan cek timernya tadi. Kita pastikan apakah timernya itu yang rusak atau nanti ada pendukung yang lain seperti heaternya. Karena biasanya heaternya itu juga biasanya kalau kerja Polytron yang seperti ini dia dipinjam sementara heater itu untuk
dipakai melewati tegangan PLN ke timer. Kalau itu pecah ataupun putus, timernya juga tidak bekerja. Oke, langsung kita buka timernya. Pasti nggak berputar itu. Udah dijamin pasti nggak berputar dia. Cara membukanya seperti ini aja, dibuka. Kalau kalian takut nyetum, ini langsung kalian cabut aja dulu. Ini karena saya udah biasa ya megang-megang listrik, artinya bisa menjaga lah ya. Tapi untuk keamanan kalian cabut aja. Ini timernya guys. Nah, coba kita buka, kita cek. Biasanya di sini bisa diintip, ya bisa diintip dia timer itu berputar atau enggak. Coba saya buka, bisa diintip biasanya sini. Oh ini langsung transparan dia guys. Kalau nanti dia bukan yang transparan seperti ini, dari sini aja kalian intip dia. Itu biasanya kelihatan berputar atau enggak. Nah ini bisa kalian lihat enggak berputar dia. Padahal kompresor ini di sini kondisinya saat ini menyala ataupun berputar hidup ya. Nah ini sekarang di sini nggak berputar. Coba saya ambilkan dulu timernya ini, timer pengganti. Nah, ini dia pengganti timernya guys. Nomornya di sini berbeda, tapi ini sama. Timernya ini timer 13 ya. Kulkas Polytron yang tipe seperti ini dia menggunakan timer 13 ya. Oke, kita akan coba gantikan timernya ini. Ini sekarang kulkasnya posisi menyala. Kita coba cabut. Nah, setelah kita cabut, ini akan kita lepaskan, baru kita gantikan timer yang baru coba. Kalau ini langsung berputar, berarti permasalahannya di bagian timer. Coba ya. Nah, di sini langsung berputar. Langsung berputar guys, timernya bergetar. Kalau dipegang gini bergetar ya. Nah, tuh, coba ya. Agak susah guys. Coba saya fokuskan dulu. Nampak ya. Oke, nampak tuh berputar. Berputar dia kan. Sementara yang ini tadi nggak berputar. Berarti permasalahannya bagian timer. Udah, ini tinggal dirapikan lagi. Ya, tinggal dirapikan. Baru kita akan cek besok. Nah, untuk memastikan kulkas ini udah bekerja atau belum, coba kita akan putar ke mode memanaskan dia. Caranya itu kita putar ini berlawanan dengan arah jarum jam sampai bunyi klik. Sampai bunyi klik. Coba. Pelan-pelan aja. Dia nanti suaranya itu ada perbedaan dia. Krek gitu. Kalau ini kan tek tek gitu kan. Nanti dia bunyinya krek gitu ya. Nah, itu. Ini sekarang mode memanaskan. Nah, saat mode memanaskan dia, kalau deprosnya itu di atas tidak beku, maka ini akan jalan terus. Nah, nanti kalau deprosnya itu di situ beku dia, ini pasti nggak memutar deh. Karena jalan arus ataupun tegangan PLN-nya itu ke sini masih dipinjam untuk menghidupkan heater. Biasanya gitu, ya. Nah, setelah nanti SS yang di situ hancur, maka arus PLN akan diputuskan ke heater. Nah, jadi setelah diputuskan, heater itu akan menjadi jembatan untuk arus ataupun tegangan PLN itu masuk ke timer ini, sehingga timernya akan berputar. Setelah dia berputar sekitar 10 menit, baru dia akan kembali menghidupkan kompresor. Cara kerjanya sih begitu ya. Oke lah, cukup sekian ya video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan cara di subscribe kalau kalian merasa bermanfaat. Tapi menurut saya video-video yang seperti ini pasti bermanfaat lah ya, karena ini selain daripada kalian mengetahui apa yang rusak, bisa juga kalian servis sendiri kulkas kalian di rumah kalau sekiranya kulkasnya sama kerusakannya seperti ini ya. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.